Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1969 memandang dirinya sendiri hebat. Thomaskin garang sekali, dia tidak mundur sedikit pun, walaupun dihadapkan pada gunjingan semua orang pun dia merespon dengan tenang. Terserah kamu mau datang dari mana, aku tetap tidak gentar sedikit pun, inilah hasil yang diinginkan. Keras kepala, Thomaskin sungguh membuat Erilin panik, kalau dirinya sebagai kakak seperguruan yang membawa dia masuk ke Kunlun hanya melihat ini semua terjadi begitu saja ketika Thomaskin terjebak dalam masalah, tidakkah akan ditertawakan oleh kakak seperguruan dari aliran lainnya? Namun kalau dia satu pihak dengan Thomaskin, maka berarti bermusuhan dengan satu gunung Kunlun. Meskipun Erilin juga ingin melindungi Thomaskin, tapi dia masih belum ada kemampuan ini, serta Thomaskin sama sekali tidak memikirkan dirinya, malah ngotot mau bertarung dengan semua orang, tidakkah ini mencari masalah sendiri? Masalah yang awalnya bisa diatasi dengan berdiam di jurang introspeksi beberapa hari saja sudah cukup, sekarang malah sudah semakin menyinggung, situasi sudah terlanjur menegangkan, masih juga orang lain tidak dianggap. Thomaskin ini mungkin benar-benar terlalu congak, jadi tidak buruk juga jika biarkan dia merasakan sedikit kepahitan, kalau tidak melalui angin dan hujan bagaimana bisa bertemu pelangi. Guru menyerahkan Thomaskin padanya karena mengakui kejujuran dan kepatuhannya, tapi sifat Thomaskin sungguh bertolak belakang dengan dirinya sendiri. Sekarang mereka sudah berdiri di jalan yang berbeda, meski dia sudah berusaha membujuk panjang lebar juga tetap tidak berguna. Karakter Thomaskin terlalu sembarangan, sudah tidak ada yang dapat mengendalikan dia, sekarang. Cara yang terbaik adalah biarkan dia merasakan kesulitan yang dia sebabkan sendiri, setelah begitu baru dia bisa mengerti seberapa susahnya keadaan dia sekarang. Dia baru tahu di atas langit masih ada langit, dengan demikian dia baru perlahan bisa lebih menahan diri. Dia memandang dirinya sendiri hebat, serta memang punya kemampuan yang tidak biasa, sehingga memandang orang-orang dengan sebelah mata, tapi menurut Erilin ini adalah sikap yang sangat bodoh. Memangnya tidak ada satupun orang yang lebih hebat darinya di Gunung Kunlun yang besar ini. Sebagian besar kakak seperguruan sudah berlatih sekian tahun, punya kemampuan luar biasa, hanya saja tidak ada orang yang menantang. Kemampuan dan bakat Thomaskin memang jarang dia temui selama ini, juga menonjol di antara sekian banyak kakak seperguruan, tapi ini bukan berarti dia boleh sesuka hati. Jika demikian terus, reputasi gurunya sendiri pasti akan dirusak total oleh Thomaskin. Meskipun dia adalah anak dari paman guru kelima, tapi juga tetap tidak boleh seenaknya. Bahkan sudah begitu banyak kakak seperguruan yang tidak senang, beranggapan Thomaskin sewenang-wenang karena status dia yang anak paman guru kelima, mengira dirinya adalah anak paman guru kelima, lalu ada perlakuan khusus. Kali ini kemunculan aula penegak hukum adalah untuk memberi peringatan pada Thomaskin. Erilin menghela nafas dalam hati. Dia sudah berusaha, kalaupun nanti guru menanyakan hal ini dia juga sudah tahu harus menjawab apa. Diajak selesaikan baik-baik tidak mau, malah mencari mati sendiri, dasar manusia yang tidak tahu dihargai. Kalau begitu aku kabulkan keinginanmu, hari ini akan kubuat kamu babak belur, biar aku lihat mulut kamu atau tinjuan aku yang hebat. Neilan Zhang menyerbu maju ke Thomaskin dengan hawa membunuh yang kental. Kakak seperguruan Zhang, baik-baik beri dia satu pelajaran, kita yang murid Kunlun ini bukanlah orang yang gampang dihadapi. Benar, begitu sombong, kalau membiarkan dia terus omong besar, tidakkah semakin gawat? Tidakkah nanti akan mengacaukan gunung Kunlun kita? Habisi dia, jangan biarkan orang ini berdiri lagi, kalau tidak, bukankah kita-kita jadi dikendalikan olehnya? Asteris benar. Kakak seperguruan Sun, aku dukung kamu. Tidak sedikit yang berseru di belakang, masalah tidak ada hubungannya dengan mereka namun mereka ikut bersemangat juga. Mereka semua berharap Thomaskin akan dihukum, sesuai dengan keinginan mereka.
Kamu yang baru datang ini harus tunduk pada kami para kakak seperguruan ini, tapi Thomaskin malah sangat menonjol di antara semua orang, tidak menganggap mereka, membuat mereka sungguh tidak senang sekali. Sekarang No Sensun, Neilan Zhang, dan Guilan Wang yang di samping sudah bersiap-siap untuk bertarung menentukan hidup dan mati dengan Thomaskin. Mereka tidak akan membiarkan Thomaskin menginjak di atas kepala mereka. Bab 1973 Pendekar Pedang dari Aula Penegakan Hukum. Berhenti bicara omong kosong, lakukan saja. Thomaskin segera menyilangkan pisau dan berkata sambil tersenyum. 3 pendekar pedang dari Aula Penegakan Hukum, kekuatan mereka bertiga sangat kuat. Thomaskin, kamu harus berhati-hati. Erilin akhirnya berkata dengan suara rendah. Jangan khawatir. Kakak laki-laki seperguruan Lin, aku tidak akan mempermalukan guru. Thomaskin berkata dengan percaya diri. Erilin menggelengkan kepalanya tanpa daya, berharap kamu tidak kalah terlalu parah. Ketiga orang ini pasti bisa menempati peringkat 20 teratas di antara semua murid. Bahkan Erilin sebanding dengan Witzer Zhao, tetap tidak dapat bersaing dengannya. Kegabungan mereka bertiga sekarang, tidak mungkin bisa dikalahkan. Ketiga kakak laki-laki seperguruan dari Aula Penegakan keluar bersamaan, ini pertama kalinya aku melihatnya. Ya, sepertinya mereka cukup serius terhadap Thomaskin ini. Energinya terus menurun. Mungkin 3 kakak laki-laki seperguruan tidak ingin terjerat lagi. Lagi pula, tujuan mereka adalah penegakan hukum. Thomaskin hanya membenci aturan dari Gunung Kunlun kita. Mampu membuat ketiga kakak laki-laki seperguruan keluar pada saat yang sama, bahkan jika Thomaskin sekarang dikalahkan, dia cukup bangga. Semua orang mencibir Thomaskin. No Sensun, Guilan Wang, Neilan Zhang, mereka bertiga saling memandang dengan tatapan tegas. Mereka tahu kekuatan Witzer Zhao, dan sebelumnya Witzer Zhao sudah memberitahu mereka bahwa Thomaskin tidak sederhana. Meskipun mereka sedikit lebih hebat dari Witzer Zhao, tetapi mereka tidak sepenuhnya mengabaikan Witzer Zhao. Demi kehati-hatian, ketiganya memutuskan untuk menyerang Thomaskin bersamaan, selama dia bisa ditekan oleh mereka, itu sudah cukup. Aula Penegakan Hukum memiliki aturan dan martabatnya sendiri. Mustahil untuk melawan Thomaskin sampai akhir demi energi, dan perang roda macam apa yang dimainkannya. Tidak ada, selama itu bisa menjatuhkanmu ke lantai, itu sudah cukup. Melihat mereka bertiga mendekati Thomaskin, semua orang menahan napas dan menonton vitalitas dengan tenang. Pertempuran semacam ini telah sangat meningkatkan mereka. Adik laki-laki seperguruan seperti Thomaskin, apakah bisa melarikan diri di bawah pengepungan 3 orang? Itu yang mereka bicarakan. Lagi pula, sebelumnya Thomaskin berturut-turut mengalahkan Witzer Zhao dan yang lainnya, sudah banyak orang iri padanya, jadi harus membuat rencana yang sempurna. No Sensun memimpin, dengan tinju berat di tangannya, begitu dia memukul, dia melucuti Thomaskin. Dia menekan keras dan tinju ke lantai, seolah-olah dia akan langsung menghancurkan Thomaskin ke lantai. 2 lainnya juga segera menyambutnya, dan pertempuran 3 pertempuran Inggris dan Thomaskin sangat mengejutkan. Thomaskin tersenyum tenang. Kekuatan ketiga orang ini hampir telah mencapai puncak ke-7, tetapi karena ini, telah menunjukkan kebenaran bahwa ketiga orang tidak sebanding dengan seorang Master 8 Nadi. Bagi Thomaskin, ini jauh lebih sederhana, tanpa Master 8 Nadi, dia tidak perlu terlalu khawatir. Pertempuran ini seharusnya tidak terlalu sulit. Thomaskin mundur selangkah dan maju melawan 3 pertempuran Inggris. Mereka bertiga telah bersiap lebih awal, dan mereka bekerja sama satu sama lain secara diam-diam. Namun, metode Thomaskin mengejutkan mereka. Kecepatan Thomaskin benar-benar terlalu cepat, bahkan mereka tidak bisa menahannya, dan setiap kali melakukannya dengan mudah. Mereka menggunakan tubuh mereka secara ekstrim, tetapi mereka tidak dapat menangkapnya. Meskipun Thomaskin pasif, tetapi memegangnya di tangannya,
membuat orang benar-benar tidak berdaya. Olah penegakan hukum tiga pendekar pedang tidak menguntungkan dan mengejutkan semua orang, atau Thomas Kin seperti yang dikatakan legendaris, benar-benar sekuat itu. Eri Lin juga tercengang, kekuatan Thomas Kin ada kemajuan. Orang ini terlalu hebat. Meskipun Eri Lin tidak mau memeriksa daftar kotak, tetapi kekuatannya memang memiliki lompatan kualitatif dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya melawan Witzer Zhao, membuatnya semakin tidak jelas. Kali ini tiga pertempuran Inggris bertarung dengan sengit, sepertinya sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati.